ini sendiri orang tua kan kita banyak bersaudara itu. Iya, mantap mantap. Oke teman-teman, ini sekarang kita lagi menyaksikan ini bagaimana proses penanaman kelapa sawit khusus untuk bibit usia di bawah 1 tahun ini. Nanti Bapak ini akan mempraktekkan ini bagaimana proses penanamannya ala beliau ini, versi beliau ini. Kebetulan yang ditanam ini usia 7 bulan Pak ya, 8 bulan kah? 8 bulan. 8 bulan ya. Dan di video kali ini juga nanti ada trik oleh Bapak ini untuk mengatasi supaya landak tidak berani masuk ya. Kalau kita tanam di usia muda kan biasanya agak rawan terhadap serangan hama landak atau tikus, tapi Bapak ini ada punya trik, nanti kita akan lihat bagaimana triknya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tandan berduri, salam predator semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke teman-teman, ini kebetulan ini adalah contoh bibitnya. Ini usianya kurang lebih 8 bulan teman-teman ini. Nah, ini salah satu contoh bibitnya yang akan mau ditanam ini. Kebetulan beliau ini hanya melakukan proses penyulaman ini. Ada beberapa pokok yang mati kemarin karena kekeringan atau hal yang lain teman-teman. Oke, lanjut. Agak dalam Pak ya? Ya. Kasih dalam. Mantap ini. Jadi memang untuk polybagnya juga ini kelihatannya panjang dia teman-teman ini. Jadi makanya lubang tanamnya dikasih menyesuaikan juga, panjang juga teman-teman ini. Nanti kita lihat triknya bagaimana teman-teman, supaya hama landak, tikus itu tidak menyerang. Khusus untuk bibit sawit yang di bawah 1 tahun, 8 bulan teman-teman ini usianya. Mantap ini. Oke, nah ini sudah posisinya teman-teman, ini agak dalam sudah teman-teman ini. Coba dipaskan dulu. Nah, ini yang kita mau pelajari teman-teman ini. Bagaimana supaya landak ini agak takut untuk makan sawit ini. Landak dan Ya. tupai. Tupai ya. Ya, tikus dan Tikus. hama-hama yang lain Iya. itu akan susah memakan mematikan sawit ini kalau Iya. kita tanam lebih Agak dalam. Oh, lebih dalam ya. Oh iya. Jadi iya, umbutnya itu Bapak Ibu pecinta sawit tertutup tanah dengan umbutnya. Jadi gitu yang diserang oleh tupai umbutnya itu Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau sudah tertutup dengan tanah tidak ada lagi yang bisa diserang. Jadi intinya kita tanam agak-agak dalam ya. Ya. Umbutnya juga kita kasih tertutupi oleh tanah teman-teman ini. Supaya intinya tidak dimakan oleh landak, tikus dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh proses penanamannya teman-teman ini. Ini ilmu juga dari petani. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing informasi, sharing tukar pikiran kepada kita sesama petani. Jadi sudah ya. Di tanah muda dia tidak kaget atau tidak stres, jadi pertumbuhannya cepat sekali. Jadi kalau untuk usia-usia yang di bawah 1 tahun teman-teman itu memang pertumbuhannya lebih cepat teman-teman, karena tidak melewati fase stressing yang lama ya. Mantap ini. Diusahakan jaraknya 9 meter supaya minimal 9 meter ya. Jarak tanam minimal 9 meter ya. Mantap ini. Ini ilmu baru teman-teman ini dari petani teman-teman ini. Bisa menjadi sharing informasi, sharing tukar pikiran untuk kita semua sama petani. Mantap ini. Jadi intinya tadi Pak ya, ditanam agak dalam ya. Ya, pokoknya yang harus tertutup umbutnya. Ya, harus tertutup umbutnya supaya landak, tikus tidak bisa lihat ya. Karena itulah target. Itu target utama dari bibit ini teman-teman. Karena dia akan memakan imbutnya. Makanya ditanam agak dalam. Inilah trik dari Bapak ini untuk menanam kelapa sawitnya. Ada lagi satu Pak ya. Yang mana lagi yang belum ditanam ini? Di sana lagi ya. Mantap teman-teman ini. Ini salah satu sharing informasi untuk kita semua ini. Khususnya bagi teman-teman yang mau menanam di usia di bawah 1 tahun. Bapak ini punya
cara, yakni ditanam di posisi agak dalam, tertutupi umbutnya teman-teman. Ini kayak semacam ini contohnya. Walah mantap ini. Oh, ini sudah ya tanda-tandanya. Nanti kita mau tarik lagi garis ya. Ini pemancangan 9 meter. Oh, 9 meter ya. Ngeri, Pak. Lanjut. Bagi teman-teman yang tidak setuju dengan cara Bapak ini, jangan dilakukan. Ini hanya sebagai sharing informasi saja teman-teman ini. Hanya sharing saja ini sesama petani ini. Bagaimana cara masing-masing petani untuk menanam kelapa sawitnya ini. Khusus untuk di usia masih mudah, di usia kurang dari 1 tahun, yakni sekitar umur 8 bulan. Mantap teman-teman ini. Ada sudah Pak? Ya. Sudah ada titiknya? Iya, sudah. Ini saya ambilkan lingkisnya. Tebaskan dulu. Iya, sambil bibitnya. Oh, ada bibitnya lagi. Ini hanya menyulam-nyulam teman-teman ini. Kebetulan ada yang mati karena ya itu ya. Oh, itu sudah yang anu ya. Itu karena kemarin nih kelihatannya bekas anu ya, semak, jadi banyak yang mati ya. Makanya disulam lagi nih. Oke, saya bawa kanan ya. Lanjut teman-teman, ini kita langsung ke contoh yang kedua lagi nih. Jadi beliau ini menanam agak dalam, umbutnya juga tertutupi oleh tanah sehingga tidak ada tikus landak yang makan umbutnya karena posisi penanamannya agak dalam teman-teman. Lanjut ini Pak. Lanjut. Oke, dibersihkan lagi teman-teman ini. Ini jarak tanam ini kurang lebih 9 kali 9 meter teman-teman. Mantap. Inilah prosesnya. Kebetulan di lahan Bapak ini banyak ditumbuhi oleh populasi ilalang ini. Populasi ilalang atau alang-alang teman-teman. Ngeri banget. Ya, itulah prosesnya. Lanjut penggalian lagi nih. Ini petani ala swadaya teman-teman ini. Ala petani. Mantap. Oke, kita lihat ini prosesnya ini. Inilah salah satu contoh bibitnya juga yang akan ditanam ini. Usia kurang lebih 8 bulan ya. Ini teman-teman. Mantap. Ini kita lihat prosesnya ini. Memang jadi kuncinya dari Bapak ini untuk menanam adalah ditanam agak dalam. Jadi umbutnya juga tertutupi oleh tanah sehingga nanti tikus landak tidak melihat umbutnya teman-teman ini. Inilah salah satu trik dari Bapak ini. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kita bisa sama-sama tukar pikiran antara sesama petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.